Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari basic-basic dari perintah Git serta kita juga berhasil membuat sebuah repositori secara lokal. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara membuat sebuah repositori yang dapat dihosting pada internet menggunakan layanan GitLab. Apabila kalian belum memiliki sebuah akun GitLab, saya sarankan untuk langsung membuat sebuah akun GitLab baru terlebih dahulu. Di mana apabila kita sudah berhasil mendaftarkan sebuah akun, kita akan disambut dengan tampilan ini. Pada tampilan ini, kalian cukup pergi ke menu Personal Projects di sini. Lalu kita akan membuat sebuah project baru. Di sini kita klik Create Blank Project. Misal di sini saya beri nama Story. Lalu untuk visibility level, di sini kita bisa menentukan apakah repositori kita bisa dilihat oleh publik, oleh orang umum, atau kita set private. Sehingga hanya saya saja yang dapat melihat dan mengakses repositori ini. Di sini karena saya tidak ingin menyimpan sebuah project yang sifatnya vital atau rahasia, maka saya akan jadikan repository ini public. Lalu initialize repository with a readme, kita hilangkan tanda centangnya supaya GitLab tidak akan secara otomatis menambahkan sebuah file readme ke dalam project kita. Setelah itu kita klik create project. Apabila tampilannya sudah seperti ini, maka repository sudah berhasil kita buat. Dimana kalau kita scroll ke bawah di sini, kita disajikan beberapa instruksi menggunakan command line untuk melakukan setup pada repositori ini. Di mana dari instruksi-instruksi ini yang kita butuhkan adalah instruksi untuk melakukan push ke dalam remote repository ini dari repositori lokal yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang ini ya, push an existing Git repository, di mana kita hanya membutuhkan dua command saja. Yang pertama ada command git remote dan git push di bawah ini. Komen pertama yang ingin kita gunakan adalah git remote. Sederhananya, komen ini tuh hanya memberitahukan lokal repository yang sudah kita buat ini agar setiap perubahan atau commit yang terjadi pada repository bisa kita transfer ke remote repository yang sudah kita hosting pada layanan GitHub. Mari kita coba buka terminal pada VS Code kita untuk mulai menjalankan komennya. Nah, di sini origin itu sederhananya hanya sebuah nama yang dapat kita gunakan untuk merujuk ke alamat Git via internet. Jadi sebenarnya kalian beri nama apapun itu bebas ya. Namun umumnya nama yang digunakan adalah origin. Jadi git remote add origin, lalu kita tambahkan alamat gitnya yang sudah kita dapat dari GitLab tadi ya. Untuk alamatnya sendiri seperti ini contohnya, kita bisa copy, lalu kita paste di sini, lalu kita jalankan komen tersebut. Nah, komen selanjutnya ada git push, di mana fungsi dari komen ini adalah memerintahkan repository untuk mentransfer semua commitannya ke dalam remote repository di GitLab, serta flag strip all di sini untuk mendorong semua branch lokal yang sudah kita buat ke dalam remote repository kita. Namun untuk sekarang kalian tidak perlu khawatir dulu tentang apa itu branch, karena ini akan saya bahas nanti pada video selanjutnya. Dimana kalau kita balik ke halaman GitLab kita di sini, kita bisa cukup copy saja komen ini, lalu kita paste, dimana hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Namun apabila kalian mendapatkan sebuah pop-up dari GitLab, kalian cukup ikuti saja perintahnya karena command line git ini belum menerima atau belum mendapatkan kredensial dari siapa yang sedang mengeksekusi komen-komen ini ya. Dan apabila kalau kita balik ke halaman GitLab kita, lalu kita merefresh halaman ini, maka kita sudah melihat bahwa remote repository kita itu sekarang sudah berisi. Dimana kalau kita cek di bagian commit di sini, maka kita bisa melihat keseluruhan commit yang pernah kita eksekusi ke dalam repository ini. Demikian, itulah tutorial sederhana bagaimana caranya kita bisa mendorong perubahan lokal kita ke dalam sebuah repository di internet menggunakan layanan GitLab. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.